Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Di usia atau di wisuda hari ini yang ke-17 kali atau sudah 17 tahun berturut-turut Sekolah Komunitas Kristen Tunas Bangsa turut berpartisipasi aktif dalam membangun SDM bangsa ini, dimulai di kota ini dalam pendidikan yang kita adakan lebih kurang 27-28 tahun yang lalu. Kami memulai sekolah Tunas Bangsa dari tempat ini dan hari ini kita sudah ada di dua lokasi yang berbeda-beda. Umat Tuhan, orang tua, para murid, guru dan para staf. Hari ini mereka atau kita semua harus punya mimpi yang besar seperti yang diberikan pada tema kita untuk kita bersiap-siap membawa kepada masa depan kita. Great dreams, mimpi yang besar. Mengapa perlu mimpi yang besar? Why we have to have great dreams for our life? Pertanyaan mengapa? Ada beberapa alasan pemikiran. Yang pertama, kita hidup di zaman yang semakin canggih dan kemajuan yang begitu cepat terjadi di semua sektor kehidupan. Tantangan begitu besar. Yang kedua atau yang berikut, sistem globalisasi di mana tenaga kerja dan negara-negara lain bisa datang bekerja di negara kita. Itu sudah berlangsung. Nanti besok-besok resepsionis hanya menerima tamu di hotel atau di perusahaan-perusahaan, mungkin orang dari Filipina, mungkin orang dari Timur Leste, bisa bekerja di Indonesia, bisa bekerja di Kupang. Sudah tidak ada lagi yang menghalangi. Semua sudah masuk ke dalam sebuah masa global di mana pertukaran dan berbagai macam intervensi sudah bisa masuk sampai ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang berikut, persaingan dalam semua area kehidupan. Siapa yang berkompeten, dia yang dapat berpeluang. Karena itu Presiden sekarang, Jokowi akan berakhir masa tugasnya, Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih. Mereka ingin supaya melihat Indonesia menyongsong 100 tahun, 2045 sudah menjadi advanced nation, bangsa yang maju, yang harus punya pendapatan per kapita paling tidak 35 juta. Kalau sekarang masih 5 juta satu orang. Di 20 tahun dari sekarang, pendapatan itu harus 35 juta. Dan untuk itu akan ada tantangan yang besar. Upaya-upaya yang tidak mudah dikerjakan supaya bersaing dengan negara-negara. Ingat saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, tidak ada negara maju di dunia ini yang setuju negara berkembang itu menjadi negara maju. They never allowing us to be advanced nation. Bangsa yang maju, advanced nation seperti Amerika, China, negara-negara Eropa lainnya, termasuk Australia, mereka tidak akan legowo untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Harus negara yang middle, ya, middle up country, yang menengah ke bawah. Supaya apa? Mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan dari kita. Makanya ada hilirisasi dalam semua area kehidupan supaya banyak perusahaan-perusahaan bisa ada di Indonesia dan juga bisa berkembang, bersaing. Itulah sebabnya kita mempersiapkan diri. Bahkan yang berikut, ini yang lebih dahsyat lagi, yaitu bonus demografi bagi Indonesia di 2030-2034, di mana penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun, usia produktif, mencapai 60%. Artinya banyak orang siap bekerja, 100 juta orang lebih siap bekerja. Apakah mereka memiliki skill atau cekapa atau
kecakapan yang mumpuni. Kalau mereka punya skill, apakah pemerintah bisa menyediakan lowongan pekerjaan untuk mereka bekerja? 100 juta orang lebih. Anak-anak kita yang hari ini di wisuda, 10 tahun dari sekarang, Anda akan menjadi pemuda yang sangat produktif. Bilanglah 10 tahun dari sekarang, 30, 31, 32 tahun, itu sangat-sangat produktif. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Kenapa bencana demografi? Karena banyak penduduk without life set skill. Mereka tidak punya kecakapan atau keahlian hidup. Akibatnya apa? Lowongan pekerjaan hanya terima 10 orang. Yang lamar bisa saja 10 sampai 12 ribu orang. Dan tukang fotokopi dan jual perangko atau jual materai sangat beruntung besar. Kenapa? Karena fotokopi akan laku, karena ribuan orang akan kopi mereka punya. Ataupun mungkin sistem digital lamaran yang begitu memakan banyak pulsa. Tapi hanya sedikit orang yang terima. Dengan kata lain, persaingan begitu ketat. Dan negara-negara Afrika mereka gagal menyongsong bonus demografi. Makanya kita lihat kenapa negara Afrika mereka tidak keluar dari middle income trap, perangkap pendapatan menengah, sementara jumlah penduduk mereka tinggi dengan tenaga kerja yang begitu banyak, tapi mereka tidak punya skill set, keahlian yang mumpuni. Akibatnya apa? Satu laki-laki bisa menikah 4 sampai 5 istri. Kenapa? Karena perempuan tidak punya daya untuk bekerja. Akibatnya mereka hanya bisa dinikahi 5-6 orang oleh 1 orang laki-laki. Karena laki-laki itu bisa membiayai mereka. Pedagang narkoba, kriminal, prostitusi, dan berbagai macam masalah-masalah yang terjadi di negara berkembang. Makanya kita lihat di Indonesia, banyak pedagang narkoba itu ditangkap. Mereka orang dari Nigeria, mereka dari negara-negara Afrika. Kenapa? Karena usia mereka bekerja di negara mereka tidak sanggup menyiapkan lowongan pekerjaan. Dan akibatnya bukan lagi menyambut bonus demografi, tapi bencana demografi. Tapi negara-negara yang berhasil, misalnya Korea, misalnya Singapura, mereka berhasil. Di Korea, di Singapura, di Cina. Mereka, khususnya Singapura dan Korea. Mereka negara yang sangat amat berhasil menggunakan bonus demografi mereka. Makanya mereka maju dalam dunia perfilman. Mereka maju dalam dunia ekonomi, dunia teknologi. Ya, kita lihat mobil-mobil buatan Korea muncul di mana. Bahkan HP Samsung terkenal, lahap habis Nokia. Kenapa? Karena itu muncul dari anak-anak yang berusia 22, 23 tahun mereka pimpin perusahaan. 20, 23 tahun mereka pimpin perusahaan. Karena mereka mempersiapkan diri. Bahkan Korea sangat fanatik sehingga operasi plastik ilmunya tidak diajari kepada negara lain kecuali mereka yang belajar sendiri. Sehingga kalau mau operasi hidung, operasi telinga harus datang ke Korea. Tidak di tempat lain. Mereka sangat maju. Tapi tantangan mereka adalah banyak yang ateis meninggalkan gereja. Saking majunya, mereka menggunakan bonus demografi dengan baik. Itulah sebabnya dari pembukaan ini saya coba untuk memberikan pemikiran kepada orang tua, para guru, murid-murid dan kita semua. Untuk punya mimpi yang besar, karena hanya mimpi yang besar yang bisa mengatasi ini. Dan biasanya kalau orang punya misi dan punya visi, mereka akan berjuang melakukan apa saja agar mereka bisa survive dan penuhi impian mereka. Apalagi kita sebagai orang percaya, Tuhan selalu menaruh di hati kita visi. Amin. Karena itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, berani bermimpi besar. Berani bermimpi besar. Memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah gereja, memimpin sebuah organisasi, memimpin sebuah rumah tangga. Kita harus punya impian yang besar. Impian bagi anak-anak yang kita didik. Anak-anak yang terlahir dari dalam kehidupan kita.
Kita harus punya mimpi yang besar. Pentingnya mimpi ini, karena mimpi ini berkaitan dengan visi. Yaitu apa? Memiliki impian yang besar. Berarti kita memiliki visi yang jelas dan tujuan yang ingin kita capai dalam hidup. Kita lihat di dalam Alkitab contoh Nehemia. Nehemia itu hanya drinking barrier, hanya pemberi minum raja. Ya, dia hanya bawa dulang, bawa anggur, bawa minuman kepada raja. Tapi dia punya visi untuk membangun tembok Yerusalem. Dan Nehemia, dia berhasil membangun tembok Yerusalem. Padahal dia hanya seorang pekerja biasa. Mimpi tidak dibatasi dengan status sosial kita, dengan latar belakang pendidikan atau latar belakang ekonomi kita. Ketika kita punya impian yang besar, maka orang biasa menjadi luar biasa. Yusuf, anak yang manja, tapi ketika dia punya visi, dia menjadi perdana menteri di negara asing. Kita lihat Musa, dia punya kehidupan 40 tahun. Dia hidup 120 tahun, dipersiapkan 40 sampai 80 tahun. Dia dipersiapkan di padang gurun dan dia memimpin bangsa Israel atau pimpin sebuah gereja, bilanglah begitu, dengan jemaat 2 juta orang. Melewati padang gurun, keluar dari bangsa perbudakan Israel hari ini. Kita lihat juga Abraham seorang diri bersama istrinya, mereka keluar. Nah, akibatnya dia punya visi. Tuhan bilang, lihatlah bintang-bintang. See the star in the sky. You will be a great nation, many children. Tuhan bilang, lihat Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Sebagaimana kamu lihat bintang-bintang. As your vision goes so far, you are. Sejauh visimu, sejauh itu engkau terjadi. Dan dia lihat satu-satu bintang dan akhirnya dia menyerah karena bintang begitu triliun dan tidak dapat dihitung. Dia hanya katakan, I am a great father for many nation. Bahkan Sarah mendapatkan julukan mother of many nation. Ibu dari banyak anak, ibu dari bangsa-bangsa. Lihat, orang biasa. Bahkan menurut biologis mereka sudah tua. Sarah sudah menopause. Abraham tak berdaya. Tapi mereka melahirkan supernatural child, anak supernatural. Itu impian, great dreams. Daniel dan hari ini Tunas Bangsa juga punya visi yang besar. Amen. Yang kedua, percaya kepada Tuhan yang besar. Tadi lagu berkata, aku masih punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar bukan saja dikenal dalam lagu-lagu penyembahan, tapi Tuhan yang besar harus dikenal dalam karir dan kehidupan kita. Yang setuju bisa katakan amen? Yes. Ini yang saya percaya. Ketika saya percaya Tuhan saya besar, waktu saya masih usia 16 tahun, saya bilang kepada orang tua saya, papi, mami, papa dan mama, tidak usah biayai saya lagi. Saya membiayai hidup saya dan saya survive. Saya belajar bikin pakaian, bikin rumah, bikin banyak hal. Dan hari ini saya sedang belajar bikin sampah menjadi uang. Dan saya sudah tes, dari 0 rupiah saya hasilkan 10.000 dari sampah. Saya sedang robah. Saking gairahnya tangan saya kepotong sedikit. Dari 0 rupiah, dari sampah sudah dibuang. Saya datang ke perusahaan itu, saya bilang kasih saya sampah itu. Dan saya robah sampah itu jadi 1 kilo 10.000 dari 0 rupiah. Dan saya akan tawarkan pada wali kota, calon wali kota di kota ini. Kalau kamu mau kita dukung, kamu harus bisa rubah sampah di kota ini. Jadi lowongan pekerjaan. Dan saya sudah bukti. Sampah yang saya dapatkan menjadi bau wangi yang sangat harum. Saya belajar. Saya punya impian. Karena Tuhan besar. Dia berikan kepada kita kemampuan. Tuhan yang kita percaya dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan, doakan, dan deklarasikan. Itulah sebabnya dibutuhkan faith of God, divine faith, iman ilahi, imannya Allah. Dengan iman ini kita percaya Tuhan besar untuk mengatasi apa? Tantangan-tantangan yang besar yang kita hadapi sekarang ini. Kekuatan imanlah yang dapat membuat sekolah Tunas Bangsa mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Prinsip-prinsip firman Tuhan di semua mata pelajaran agar pengetahuan siswa terima ditopang oleh pemahaman akan firman Tuhan yang dapat meningkatkan
iman siswa-siswi. Ilmu saja tidak cukup. Kenapa? Waktu kekurangan anggur, air dirubah jadi anggur. Lazarus mati 4 hari sudah berbau busuk. Yesus dengan santai berkata, Lazarus! Lazarus keluar. Ilmu kedokteran hebat, tapi dia tidak bisa mengatasi manusia yang sudah mati berbau busuk. Pemuda di Nain waktu sementara berjalan menuju kepada pemakaman, maminya menangis. Yesus menghampiri peti mati dan Yesus berkata, "Don't cry, mami." Dan dia bilang kepada young man, anak muda, bangkit, jadilah cawapres. Bangkitlah kembali, saudara sekalian. Anak muda itu bangkit. Lihat, Bapak Ibu saudara yang kasih. Kenapa sekolah tunas bangsa ngotot untuk manusia firman? Karena pengetahuan terbatas, Tuhan tidak terbatas. Orang tua, kita perlu sekolah yang ber-AC, kita perlu sekolah yang nyaman. Tapi saya percaya, lepas dari AC, lepas dari fasilitas yang bagus, kita perlu iman yang akan menopang pelajaran. Karena saat para ilmuwan angkat tangan, Tuhan bisa turun tangan. Dan Tuhan tidak turun tangan bagi seorang profesor, Tuhan turun tangan bagi orang yang punya iman. Haleluya. Dan saya sudah praktekkan ini ulang-ulang dalam hidup saya. Saya alami bagaimana mengajarkan firman kepada anak-anak. Anak-anak saya didik mereka. Mereka punya impian masih dari kecil. Ada mau jadi dokter, ada mau jadi guru, ada mau ekonom atau psikolog. Saya bimbing mereka, saya pimpin mereka, saya ajarkan mereka perenungan firman. No Bible, no rice. Tidak baca Alkitab, tidak makan. Sekarang no Bible, no HP. Belum baca Alkitab, jangan baca HP. Tapi ada orang bilang, papi, HP itu ada Alkitab di dalam, katanya. Saya didik mereka. Kenapa? Kenapa tunas bangsa ngotot semua pelajaran dikasih firman, supaya mereka tahu bahwa pengetahuan berasal dari Tuhan. Mereka jangan percaya teori Darwin yang berkata manusia ada transformasi, evolusi dari kera yang berekor panjang datang kepada manusia. No. Yang ketiga, belajar keras dan ketekunan. Belajar keras dan ketekunan adalah bagian untuk mewujudkan impian besar. Belajar usaha yang berkelanjutan. Impian yang besar memerlukan belajar dan usaha yang terus menerus serta ketekunan. Sekali lagi, belajar, berusaha, berkelanjutan. Belajar dan berusaha berkelanjutan merupakan sebuah pencapaian tahap demi tahap. Impian yang besar akan ditarik datang ke dalam kehidupan kita dengan berusaha terus menerus. Itulah sebabnya bagi saya belajar komputer untuk Word, untuk beberapa operasional biasa-biasa, bahasa Inggris tidak perlu sekolah khusus. Harus, paling tidak sudah mesti tahu, tanpa harus ikut kursus. Kenapa? Karena itu sudah merupakan demand, tuntutan. Untuk kita melihat 20 tahun dari sekarang. Kalau kita melihat anak-anak kita yang sekarang mungkin mereka 12, 13 tahun. Mereka punya masa depan yang penuh dengan penggenapan impian-impian. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Paulus seorang PhD, profesor di bidang teologi, tapi dia berkata, aku ada sebagaimana aku ada dan aku bekerja lebih keras lagi. I am as I am. I'm working harder than whoever. Saya ada sebagaimana adanya karena Tuhan dan saya bekerja melebihi siapapun. Lihat, Paulus seorang pembelajar keras, tapi dia juga seorang pekerja keras yang luar biasa. Dan yang keempat, kita mengandalkan hikmat Tuhan. Hikmat di mana kita meminta petunjuk Tuhan. Hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat kita menyelesaikan masalah. Pengetahuan memberikan kepada kita pengertian. Hikmat memberikan kepada kita kemampuan untuk mengoperasikan pengertian itu dengan cara yang adil dan sebenar-benarnya untuk berguna bagi banyak orang. Contoh, ahli ekonomi tanpa hikmat dari Tuhan, dia bisa pakai jabatan dan kedudukannya untuk dia manipulasi dan korupsi. Dia ahli hukum, tapi dia tidak menggunakan hukum untuk membela yang benar.
dia bisa manipulasi, dan dia bisa salah menggunakan ilmu. Jadi hikmat diperlukan untuk kita bisa mengoperasikan knowledge dengan cara yang tepat. Dan Anda boleh kuliah mengambil jurusan apa saja, tapi tidak ada jurusan wisdom faculty, itu enggak ada. Enggak ada fakultas hikmat. Hikmat datang dari persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita mendorong Tunas Bangsa punya saat teduh, buku wisdom, ditulis terus menerus, direnungkan, diperkatakan di kantor, di rumah, di sekolah orang tua, bersama dengan siswa-siswi. Kita mendidik mereka. Kenapa? Karena ketika kita takut akan Tuhan, hikmat Tuhan itu turun atas kita. Hikmat tidak berarti kita mengerti semua pelajaran. Saya kuliah, saya sekolah, saya tidak mengerti banyak hal. Tapi saya punya hikmat, saya bisa lakukan. Contoh yang sederhana, saya tidak mampu matematika, saya tidak bisa bahasa Jerman, tapi saya bisa menjahit. Saya menjahit untuk guru-guru saya, punya anak, punya istri, punya suami, punya pakaian. Lalu ibu bahasa Jerman bilang, John, lu bahasa Jerman 0, tapi lu pun karya bagus. Lu mau nilai berapa? Kita barter saja. Ibu gak usah kasih saya tinggi-tinggi, 6 cukup lah. Saudara lihat, hikmat itu bukan berarti dia tahu semua persoalan, tapi hikmat itu dia dapat menyelesaikan persoalan. Persoalan saya matematika, persoalan saya bahasa Jerman. Tapi saya punya solusi yang lain. Makanya saya survive dari 15-16 tahun. Saya hidup dengan Tuhan. Dan sampai hari ini saya melihat hikmat selalu Tuhan berikan kepada saya. Karya ini semua adalah ide brilian saya. Yang Tuhan berikan kepada saya. Semua yang Tuhan berikan. Karena saya minta hikmat kepada Tuhan. Lalu saya uji dengan insinyur. Lalu saya izin IMB. IMB saya diterima, Pak. Bukan otodidak, without knowledge. Otodidak, tapi dikonfirmasi, di-proof oleh seorang insinyur, dan IMB-nya ada. Rumah saya yang saya bangun, harga pertama terjual 1 miliar. Cuman saya kasihan di zaman COVID, saya kasih diskon tidak terlalu banyak. 1 miliar saya diskon 100 juta, dia bayar cash 900 juta. Saya terima lurus-lurus 900 juta di musim COVID. Hikmat Tuhan berikan. Takut akan Tuhan. Itulah sebabnya saya dari muda 16-15 tahun, saya bangun masih jam 4 pagi, saya mencari Tuhan. Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, semua persoalan dapat diatasi. Yang setuju katakan amin. Oke. Yang terakhir, mengatasi ketakutan dan kegagalan. Yang kelima, mengatasi ketakutan dan kegagalan. Orang tua jangan takut anak-anak kita gagal. Karena kegagalan adalah prasyarat untuk berhasil. Semakin banyak gagal, semakin punya peluang untuk berhasil. Semakin takut gagal, semakin punya peluang untuk tidak berhasil. Jadi kalau kita tahu penemu lampu ini, Alva Edison, dia orang yang gagal terus menerus. Tapi dia berhasil di kemudian hari setelah ribuan kali. Kentucky Fried Chicken, dia punya bumbu itu ditolak di mana-mana. Karena dia setelah pensiun tentara baru dia mulai jualan. Tapi saudara lihat sekarang Kentucky ada di mana-mana. Sebentar lagi Pulau Semau dan Pulau Kera sudah ada Kentucky di sana. Saudara lihat, karena orang tidak takut gagal. Anak-anak jangan takut gagal. Orang tua kalau anak-anakmu gagal nilaimu rendah, jangan komplain. Celebration kegagalan. Rayakan kegagalan. Dan jarang orang merayakan kegagalan. Tapi saya punya teman luar biasa. Ketika dia tidak tamat SMA, dia berdiri di depan persekutuan dan katakan, saya bersyukur walaupun saya tidak lulus. Tuhan itu baik, saudara guys. Di kemudian hari dia sukses dalam pekerjaan. Beberapa yang sukses cari pekerjaan susah. Dan yang luar biasa, beberapa yang pernah sukses datang menjadi pegawai di dia yang pernah gagal. Itulah sebabnya orang tua jangan takut gagal. Jangan takut ceritakan kegagalan anak-anak kita. Orang tua kadang-kadang mau cerita, anakmu matematika berapa? Oh 9, kalau dia belajar butuh, sayang dia nonton film tadi malam, ketidak 10. Oh orang tua senang. Tapi kalau anaknya 4, 3 kursi atau tongkat, kursi, tongkat, saudara enggak sih? 1, 2, 3, 4. Oh orang tua, lu ke belakang. Nanti orang tanya, mama bilang lu ada bikin belakang. Tidak boleh, tapi kalau anaknya nilai bagus, posting di Facebook terus, saudara enggak sih? No way. Kita mesti tahu bahwa kegagalan adalah bagian daripada kesuksesan.
Di dalam kegagalan ada, ketika saya gagal dalam banyak hal. Kegagalan itu adalah ilmu yang dapat menyelesaikan kesulitan. Karena itu saudara yang kasih, kegagalan itu artinya keberanian untuk menghadapi risiko. Kalau kita berani gagal, kita harus berani menghadapi risiko. Nah, anak-anak sekarang saudara yang kasih, kita mesti didik mereka. Karena sekarang ini semuanya serba instan, serba cepat, teknologi begitu memanjakan orang. Dan akibatnya orang mau seperti yang dia lihat di YouTube, dia lihat di Instagram. Dia mau yang cepat jadi. Padahal orang tidak tahu. Kalau sebuah video singkat 1 menit, itu dia sudah persiapkan diri mungkin 5 tahun, 6 tahun. Dia pasang surut, jatuh bangun, trial and error. Lalu dia bisa berhasil. Karena itu, kelima ini saya berdoa supaya orang tua jangan takut gagal. Guru-guru jangan takut gagal. Kita harus bersiap. Karena kegagalan bukan nasib kita yang terakhir. Kegagalan tidak pernah menentukan nasib kita. Saya beberapa ayat saya baca. Memiliki mimpi yang besar bagi anak-anak kita. Alasannya apa? Yang pertama, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Baca bersama saya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepada anak-anak kita hari depan. The future of hope. Masa depan yang penuh harapan. Tidak dibilang masa depan yang penuh harapan di Hong Kong, di Amerika, di Malaysia, di Singapura, atau di Jakarta, di kota yang besar. Tapi masa depan yang penuh harapan di mana kita berada. Tuhan bermimpi. Dan dalam rancangan impian itu, dia bilang, the future of hope. I know the plan of you. No destruction of the future. The future of hope. Instead. Sebaliknya masa depan yang penuh harapan. Dan yang berikut Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka apa? Akan terlaksana segala rencanamu. Anak saya yang nomor 3. Saya tanya, Ruth mau apa? Dia bilang, Dad aku nih mau jadi farmasi. Nanti besok lagi dia bangun pagi, Dad, aku ini mau jadi stewardess. Stewardess itu yang suka bagi-bagi roti dan kue di atas pesawat. Oh, saya mau jadi multimedia woman, mau jadi bidang IT, multimedia dan sebagainya. Wah, ini semua dia mau habis. Mau jadi chef lagi, aduh, terlalu banyak. Sudah begini saja. Tuhan kasih hikmat saya bagaimana. Lalu begini, 2 tahun ini lebih baik kamu sekolah Alkitab saja. Kamu cari Tuhan. Dari akhirnya dia bilang, aduh nanti teman-teman saya sudah kuliah, sudah wisuda, saya masih dari belakang. Tenang aja. Habis lu tidak bikin lu kuliah beberapa jurusan sekaligus. Semua lu mau dokter juga. Dia mau dokter lagi juga, saudaranya ya. Nah akibatnya saya bilang sudah lu sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab itu dia cari Tuhan, dia berdoa. Diakui Tuhan, aku serahkan jalanmu kepada saya dan istri. Berdoa Tuhan buka jalan. Begitu dia wisuda 2 tahun sekolah Alkitab di Australia, saya tanya, Ruth, are you know now what is you are going to studying? Dia bilang, Dad, Mom, I'm ready for learning, studying to be a teacher. Saya siap sekarang untuk belajar menjadi seorang guru. Apakah kamu tidak dipengaruhi oleh Mama? Tidak, saya sadar saya mau jadi guru. Dan akibatnya dia dari hal itu dia enjoy sekali jadi guru. Kadang-kadang kita bilang, hey Ruth, kau ini tidak pernah WA kita. Mami kerja tugas banyak, periksa soal, periksa ini banyak. Dia enjoy sekali. Kenapa? Karena kita akui Tuhan buka jalan. Kita tidak ikut latah, lihat keluarga, lihat saudara di sekolah, di sini sekolah, sini sekolah, sini. Oh kuliah ini dapat uang banyak, kuliah ini nanti tidak jadi orang top. Akui Tuhan, Alkitab berkata, maka dia akan meluruskan perjalanan hidupmu. Haleluya. Yang keempat, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Kenapa kita punya mimpi besar? Karena bukan oleh kita, melalui kita Tuhan bekerja. Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Lihat, berdoa tapi Tuhan jawab lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Karena itu kita punya impian yang besar. Itu bukan sombong, itu adalah dorongan Tuhan, itu adalah suruhan Tuhan, itu adalah
Impian Tuhan, God's dream for us to have big dream. Ya. Impian Tuhan bagi kita punya impian yang besar. Nah, impian yang besar harus kita tulis, implementasikan. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah itu pada lolo supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kalau bahasa keren sekarang dia bilang, buatlah status impian anak-anakmu di Facebook, di Twitter, di Instagram, di mana saja, di rumah bila perlu tulis. Saya punya cucu, saya kasih dia tulis itu, dokter hewan, saudara. Kenapa? Karena dia punya mimpi jadi dokter hewan. Satu kali dia datang di istri saya, Nana, boleh kok ketemu piara ular di rumah? Hah? Piara ular rumah? Saudara kasih, tulis mimpi. Anak-anak kamu tulis mimpi kamu ya, tulis. Saya sudah buktikan bahwa saya tulis mimpi saya, Pak. Waktu saya 19 tahun saya tulis impian saya. Umur 32 tahun, visi saya menjadi kenyataan. Saya tulis visi baru lagi, menjadi kenyataan. Ya sekarang saya sudah tulis visi yang ketiga kali, Pak. Karena Alkitab tulis supaya baca, renungkan. Saya tulis visi saya, di kota Kupang saya akan punya pendidikan, punya training center. Karena di kota Kupang, teman saya bilang datang di Australia, lu punya Inggris bagus begitu, ngapain di Kupang turu, Lloyd Hoko, di Australia, lu sikat gigi aja pakai susu. Saya bilang no, tidak. Kenapa? Karena visi saya di Kupang. Ternyata di Kupang pun saya bisa hadirkan Australia, saudara kasih. Dapat mantu Australia, Pak, maksudnya begitu. Tulis, yang ketiga yang terakhir ayat ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Lanjutkan, tidak akan bertanggung. Saya tutup dengan kesaksian saya. Supaya orang tua semoga dikuatkan. Anak saya dia mau jadi dokter. Ketika dia 1 tahun akan selesai dokter, dia dapat sakit di sini, nasofaris. Dia harus operasi di sini. Wow, saya bilang, dia stres, dia bilang, teman-teman saya sudah koas, nanti mereka sudah, waduh saya bilang, kamu tetap kuat, percaya, impian kamu menjadi dokter, kamu tidak akan mati. Kenapa? Satu hari ketika dia dioperasi, dokter keluar kamar, dia bilang begini, orang tua Resti Victoria Fanghidaya, saya, tolong cari darah, bayangkan, sementara operasi dia keluar, pesuruh atau mantri atau suster itu, orang tua dari Resti Victoria Fanghidaya, tolong cari darah, karena darah habis, dan anak ini HB-nya 4. Saya bilang bagaimana mungkin mau operasi besar tidak persiapan darah. Mereka hanya bilang ya darahnya habis. Bapak Ibu, saya dengan tenang saya bilang, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Saya bilang kasih nota datang, mereka kasih nota saya untuk ambil darah. Saya nggak tahu ini mau di Surabaya di mana nih, saya nggak tahu. Kita orang Kupang. Begitu saya ambil nota, ambil darah, dia bilang cari aja di Palang Merah Surabaya. Palang Merah di mana? Kalau di Kupang sini kita tahu Palang Merah. Saya ambil, begitu saya ambil nota, ambil darah, begitu saya turun keluar, saya yakin itu malaikat dalam bentuk seorang sopir. Mas mau kemana mas? Pak aku ini mau ke ambil darah. Oh bisa. Mas ini musim sibuk ya. Kita ambil jalan singkat aja biar mas cepat dapat. Tiba-tiba dia bawa. Dalam waktu mungkin 5-6 menit saya sudah tiba di situ. Begitu saya naik, saudaranya semua antri dan orang bilang antri. Saya tidak mau tahu, saya langsung sorong, langsung ke situ saudaranya kasih. Saya duduk kembali dalam waktu yang singkat. Saya dipanggil, orang tua Resti Fanghidaya, oke. Dia kasih darah, saudara. Begitu turun lagi, saudara, wah, sopir itu tunggu, saudara. Dia jalan cepat. Waktu saya sampai di rumah sakit, saya kasih darah, aneh. Mereka bilang, kok Pak bisa dapat? Bayangkan. Dia tidak bilang terima kasih, tapi dia aneh. Kok Pak bisa dapat darah ya? Saya bilang, befalung kuluk mulu tahu. Bapak Ibu bisa bayangkan, anak HB rendah, blooding, akhirnya darah datang. Operasi dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam baru selesai.
Giliran dia wisuda. Sudah wisuda semuanya, karena dia senior satu-satunya. Lalu dia jadi ketua panitia wisuda. Lalu mereka bilang, Resi bisa cari pendeta? Lalu saya bilang, ada pendetanya. Dikasih masuk nama saya, saudara kekasih. Jadi waktu wisuda, saudara kekasih, saya mau pilih Kristen, ada yang Buddha, ada yang Islam di sana. Waktu dipanggil orang tua, Resi panggil, saya mau maju begini, Ustaz tahan saya. Salah dengar, saya bilang nggak salah dengar, saya orang tua, maju saudara kekasih. Waktu terakhir salam dia bilang, nggak nyangka katanya. Setelah wisuda semua beres, sudah mau pulang, tiba-tiba satu orang korek, Pak, kita dari panitia Pak, ada honor Pak. Pimpin doa tadi. Pas mau pulang lagi, Pak ini dari kampus ada honor. Jadi saya terima 2 amplop, saudara kekasih. 3, 1 ijazah anak saya, ekstra bonus 2, saudara kekasih. Itu uang saya buka cukup untuk wisata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya kami semua punya iman untuk impian yang besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Uang bukan masalah. Tetapi Tuhan akan membuka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Manakala papa dan mama, orang tua, para murid gereja punya iman dan anak-anak. Mereka ketika punya iman, mereka dapat melakukan perkara yang jauh lebih besar dari pernah Soekarno lakukan, dari pernah presiden-presiden sebelum lakukan, atau orang-orang besar lakukan. Karena Yesus memberikan kepada kami kesempatan untuk bukan saja punya impian besar, tapi mengalami kebesaran Allah dalam hidup kami. Biarlah firman ini Tuhan memberkatinya, taruh iman di hati kami oleh firman ini. Untuk sebagai orang tua, kami percaya bahwa kerinduan anak-anak kami, Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, momen yang sangat berarti ini saya mengucap syukur. Saya dapat bagikan firman kesaksian. Kiranya ini menjadi berkat bagi orang tua, murid, para guru, dan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.